Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudaraku dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan kita, kemudian diberikan kita kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga siapa saja saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang kesusahan semoga dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mendapat masalah semoga diselesaikan masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa besarnya, hingga pada saat ini, detik ini, kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Banyak saudara kita yang ingin sehat, namun akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau memberikan kepadanya penyakit sehingga dia terbaring di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka patut kita bersyukur dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat walafiat. Maka patut dan wajar kita mengucapkan sepotong kalimat, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku promotor umat yang membawa umat daripada zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karimah, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu, dengan perjuangan beliau yang sangat luar biasa besarnya kepada umat, besarnya kepada seluruh alam, maka oleh karenanya, hai hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ucapkan solawat sekali lagi dengan lafaz Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa memanfaatkannya untuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal 10 Agustus, di mana di bulan ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat besar, negara yang sangat besar, negara yang sangat kaya. Kata bangsa-bangsa lain, negara ini adalah tanah surga. Di sini mengalir air banyak, kemudian harta di atas negara kita sangat banyak. Semuanya mengandung banyak rizki yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas negara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai daripada minyak, rempah-rempah, dan segala bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ada di negeri ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya negara-negara asing mau menjajah negara Republik Indonesia atau negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, untuk mendapatkan negeri ini. Mereka rela memerangi kita, bahkan beratus-ratus tahun, berabad-abad, untuk merebut negeri ini. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat izin dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan segenap perjuangan para ulama, para santri, para pejuang kemerdekaan, dengan semangat mereka, dengan tumpah darah mereka, dengan pengorbanan mereka, rela hilang nyawa, harta, bahkan meninggalkan anak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari para penjajah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kemerdekaan ini untuk kebaikan, karena mendapatkan kemerdekaan ini tidak mudah, hai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para perjuang, para pendiri bangsa mengorbankan segala hidupnya, seluruh hidupnya. Mereka tidak memikirkan kalau saya menang besok saya dapat apa, kalau saya menang, kalau negeri ini merdeka saya akan mendapatkan yang mana. Tidak memikirkan itu, hai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas dengan hati nurani yang bersih untuk memperjuangkan bangsa ini, hanya untuk membebaskan anak-anak cucu mereka biar mendapatkan ketentraman dalam melaksanakan hidup atau menjalankan kehidupan yang tenang dan tidak dijajah, ditindas oleh para perampok bangsa ini, hadirin. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangkitkan semangat perjuangan kita. Karena negara Indonesia ini sudah merdeka, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peran kita untuk membangkitkan kemerdekaan adalah dengan cara kita memperbaiki diri kita supaya berguna untuk bangsa ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan merampok bangsa ini, hadirin. Jangan merampok bangsa ini. Karena kalau kita merugikan negara ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita sebagai seorang penjajah daripada dalam tubuh negara ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga keamanan kampung kita, jaga keamanan bangsa kita, itu adalah sebagai pengorbanan dan bentuk perjuangan dan semangat perjuangan bagi kita semua. Kalau kita menjaga keutuhan bangsa ini, maka kita termasuk sebagai pejuang NKRI, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Semoga dengan semangat yang sangat luar biasa kita mengenang semua pejuang kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah bergugur di medan perang, semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah mereka di sisinya yang sangat mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ulas perjuangan mereka sangat luar biasa. Tidak bisa kita paparkan, namun bisa kita kenang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangat untuk membenahi diri, untuk supaya kita bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa untuk menjadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk sesama manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.